Deteksi dini faktor resiko penyakit tidak menular di puskesmas meliputi kegiatan wawancara, pengukuran, dan pemeriksaan seperti 1. Wawancara dilakukan petugas berkaitan dengan faktor resiko PTM antara lain usia, jenis kelamin, riwayat PTM pada keluarga, riwayat PTM pada diri sendiri. Faktor resiko perilaku PTM terdiri dari riwayat merokok, diet tidak sehat dan tidak seimbang, tinggi gula, garam dan lemak, serta rendah serat, kurang aktivitas fisik, konsumsi minuman beralkohol, dan stres. Prosedur pengukuran tinggi badan. Minta responden melepas alas kaki, sendal atau sepatu, topi, penutup kepala. Pastikan alat geser berada di posisi atas. Responden diminta berdiri tegak, persis di bawah alat geser. Posisi kepala dan bahu bagian belakang, lengan, pantat dan tumit menempel pada dinding tempat mikrotos dipasang. Pandangan lurus ke depan dan tangan dalam posisi tergantung bebas. Gerakan alat geser sampai menyentuh bagian atas kepala responden. Pastikan alat geser berada tepat di tengah kepala. Dalam keadaan ini, bagian belakang alat geser harus tepat menempel pada dinding. Baca angka tinggi badan pada jendela baca ke arah angka yang lebih besar atau ke bawah. Pembacaan dilakukan tepat di depan angka skala pada garis merah sejajar dengan mata petugas. Apabila pengukur lebih rendah dari yang diukur, pengukur harus berdiri di atas bangku agar hasil pembacanya benar. Responden diminta naik ke alat timbang dengan posisi kaki tepat di tengah alat timbang tetapi tidak menutupi jendela baca. Perhatikan posisi kaki responden tepat di tengah alat timbang, sikap tenang, jangan bergerak-gerak dan kepala tidak menunduk, memandang lurus ke depan. Jarum di kaca jendela alat timbang akan bergerak dan tunggu sampai diam, tidak berubah atau statis. Catat angka yang ditunjuk oleh jarum berhenti dan isikan pada kartu hasil berat badan. Minta responden turun dari alat timbang. Jarum pada alat timbang akan berada pada posisi 0 secara otomatis. Cara pengukuran lingkar perut. Jelaskan pada responden tujuan pengukuran lingkar perut dan tindakan apa saja yang akan dilakukan dalam pengukuran. Untuk pengukuran ini, responden diminta dengan cara yang santun untuk membuka pakaian bagian atas atau menyingkapkan pakaian bagian atas dan raba tulang rusuk terakhir responden untuk menetapkan titik pengukuran. Tetapkan titik batas tepi tulang rusuk paling bawah. Tetapkan titik ujung lengkung tulang pangkal paha atau panggul. Tetapkan titik tengah antara titik tulang rusuk terakhir dan titik ujung lengkung tulang pangkal paha atau panggul dan tandai titik tengah tersebut dengan alat tulis. Minta responden untuk berdiri tegak dan bernafas dengan normal. Ekspresi. Lakukan pengukuran lingkar perut dimulai atau diambil dari titik tengah, kemudian secara sejajar horizontal melingkari pinggang dan perut, kembali menuju titik tengah di awal pengukuran. Prosedur pengukuran tekanan darah. Pasien dipersilakan duduk 3-5 menit sebelum dilakukan pengukuran tekanan darah. Sebelum pengukuran, sebaiknya pasien dalam keadaan tenang. Dianjurkan untuk mengosongkan kandung kemih, menghindari konsumsi kopi, alkohol, dan rokok minimal 30 menit sebelum pengukuran. Pengukuran tekanan darah dilakukan dengan pasien dalam keadaan sebagai berikut. Pertama, pasien pada posisi bersandar dan rileks. Lengan diposisikan di atas meja dengan ketinggian sejajar dengan posisi jantung.
Posisi kaki tidak menyilang dan telapak kaki rata menyentuh lantai. Lengan baju tidak dilipat, tidak bergerak dan berbicara selama pengukuran. Gunakan manset dengan lebar 3/4 dari ukuran lengan. Letak manset sejajar posisi jantung. Batas bawah manset sekitar 2,5 cm atau 2 jari di atas lipatan siku. Lakukan pengukuran 2 kali dengan jeda 1-2 menit. Ambil nilai rata-rata dari kedua pengukuran tersebut. Pemeriksaan tajam penglihatan menggunakan metode hitung jari. Petugas mengambil jarak 20 langkah atau 6 meter. Posisi orang yang akan diperiksa dengan pemeriksa berhadapan. Langkah kaki biasa normal orang dewasa, tidak berlari atau melompat saat melangkah. Pemeriksaan dilakukan pada tempat yang tidak gelap, tempat yang terang, atau dengan pencahayaan yang bagus. Baik pemeriksa maupun yang akan diperiksa tidak boleh berada pada sorotan lampu agar tidak kesulitan dalam melihat. Pemeriksaan tajam pendengaran atau tes berbisik. Persiapan: pastikan kondisi lingkungan sekitar tidak terlalu bising, ruangan sunyi, jarak pemeriksa 1 meter. Pemeriksaan: posisi pemeriksa berada setengah meter di belakang orang yang akan diperiksa. Pada telinga yang tidak diperiksa dilakukan masking, yaitu menekan bagian tragus, bagian menonjol dari telinga bagian depan yang dekat dengan pipi, kemudian menggesek-gesek sehingga timbul bunyi. Kemudian pemeriksaan dimulai pada telinga kanan terlebih dahulu. Posisi kepala pemeriksa menjauh dari telinga yang diperiksa. Pemeriksa membisikkan kata-kata yang terdiri dari 2 suku kata seperti mata, kaki, muka, susu, kaca, dan meminta orang yang diperiksa untuk mengulang kembali kata-kata tersebut. Kata-kata yang dibisikkan harus mengandung huruf lunak yang terdiri dari frekuensi rendah dan huruf desis yang terdiri dari frekuensi tinggi. Berikut daftar kata-kata yang digunakan untuk tes bisik modifikasi. Pemeriksa diulang pada telinga kiri dengan langkah-langkah yang sama. Pemeriksaan pada telinga sebelah kiri, maka telinga kanan dilakukan masking.